Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai hari kiamat. Baik, kita mulai pembacaan kitab Al-Jurumiyah dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita untuk mempelajari dasar-dasar dari ilmu nahwu. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampaikan ya bab pertama yaitu tentang kalam, dan hari ini kita lanjutkan di bab berikutnya yaitu tentang i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul i'rabi ay hadza babun fi bayanil i'rab. Bab ini menerangkan tentang i'rab. Lah karo nek karo katen kita Jurumiyah. Al-i'rabu yang dinamakan dengan i'rab huwa, yaitu ya, huwa ini kembali ke i'rab ya. Huwa yaitu taghyiru awakhiril kalimi, ya, berubahnya akhir dari kalimat, suatu kalimat. Likhtilafil awamilid dakhilati, karena adanya perbedaan amil yang masuk. Ada perbedaan suatu ya yang menjadikan dia berubah. Ya. Jadi kalau ada suatu kalimat yang nanti terjadi perubahan di akhir kalimatnya, maka itu tandanya ya dia terkena ya, kata kalimat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia kan kalimat kan rangkaian beberapa kata. Kalimat bahasa Arab itu bahasa Indonesia kata. Mohon bisa di mute. Mohon bisa di mute dulu. Kalimat itu bahasa Indonesia, kalam bahasa Indonesia. Tuh siapa nih? Mohon bisa di mute dulu. Berapa dia itu bahasa Arab. Hostnya bisa mute, Pak Ustadz. Oh, saya bisa ya? Iya. Pak Ustadz atau Ibu Rusmi yang ini ya. Pak Darwin, Harwin. Baik, saya ulangi lagi. Al-i'rabu yang dinamakan dengan i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya akhir dari kalimat, likhtilafil awamilid dakhilati, karena adanya perbedaan amil yang masuk, amil yang mempengaruhinya ya sehingga dia berubah, alaiha, atas kalimat itu, lafzon, ya, itu bisa karena bisa berubahnya adalah secara lafal atau takdiron, atau secara takdirnya, secara perkiraannya. Ya. Jadi kalau misalkan kita ada huruf ya, ada kalimat
zaidun gitu. Ya, zaidun. Ini adalah satu kalimat. Nah, kalau kemudian dia berubah nih, zaitun bisa zaidan, bisa zaidin, tergantung amil yang mempengaruhi dia. Kalau zaitun ini kita tambahkan amil misalnya adalah doroba, misalnya doroba, maka menjadi zaidun. Doroba, zaidun. Ini dhammah dia. Tapi kalau kita jadi ada amil yang lain yang masuk mempengaruhi zaid, misalnya jadi darabtu, ya, darabtu zaidan. Ya, jadi ini berubah ya. Yang awalnya adalah dun menjadi dan. Darabtu zaidan. Doroba zaidun, ya, mukul zaid memukul. Ini zaid memukul. Kalau ini fiil, ini fa'il. Ya, ada kalau di bahasa Indonesia biasanya subjek dulu baru predikatnya. Ini dibalik dia. Ini predikatnya dulu kemudian subjeknya. Doroba memukul, zaitun zaid. Ini menjadi fa'il. Maka dia dhammah. Tapi kalau kemudian dia menjadi objek, ya, dia menjadi objek, maka dia berubah menjadi fathah. Darabtu zaidan. Aku memukul zaid. Jadi ketika ada masuk ya satu kalimat ya atau rangkaian kalimat yang mempengaruhinya, maka dia berubah akhir kalimatnya. Nah, perubahan ini yang dinamakan dengan i'rab. Bisa juga kemudian kita kasih contoh misalnya marortu bizaidin. Jadi ini tanwin kasroh jadinya. Marortu aku lewat bizaidin, ya, melewati zaid. Jadi ini ada huruf jar di sini, ya, ada huruf jar di sini. Huruf jar ini yang kemudian mempengaruhi zaidun menjadi zaidin. Jadi tun dan din ini adalah berubahnya akhir kalimat karena ada amil-amil yang masuk di sini yang mempengaruhi dia sehingga dia berubah begini. Nah, inilah yang kemudian ya bisa menjadi kita akan ketahui ketika misalnya Al-Qur'an itu ada yang mencoba merubah-rubah harokatnya, itu pasti ketahuan gitu ya. Karena sudah ada rumusannya di situ. Ini ibarat ilmu nahwu ini adalah seperti ilmu matematika gitu ya. Butuh memang kekuatan logika di sana, dan kemudian ketika awal-awal belajar matematika itu biasanya anak-anak kurang suka biasanya begitu. Karena memang butuh ketekunan dan logika. Tapi ini adalah mudah-mudahan Allah mudahkan kita sampai hatam ya, mudah-mudahan insyaallah. Jadi ini adalah berubah-berubahnya seperti ini dinamakan dengan i'rab. Baik. Kemudian wa aqsamuhu, ya, wa aqsamuhu pembagian i'rab, ya, pembagian i'rab itu arba'atun, ada 4. Ya, ada 4 pembagian i'rab. Yang pertama adalah raf'un, itu di i'rab rafa. Raf'un i'rab rafa, wa nasbun dan i'rab nasab, wa khafdun dan i'rab jar, wa jazmun dan i'rab jazm. Ada 4 macam i'rab. Ya, berubah-berubahnya tadi itu diklasifikasikan menjadi 4 kelompok besar. Jadi rafa, nasab, khafat atau disebut sebagai jar, kemudian jazm. Nah, kemudian yang kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kalimah itu ada tiga macam. Itu kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Nah, kalimah-kalimah tersebut ya itu punya bagian-bagian i'rab. Maka kemudian yang pertama falil asma'i, ya, untuk kalimah-kalimah isim, min zalika dari i'rab, dari bagian i'rab itu adalah arrafu, ya, dia bisa i'rab rafa, wan nasbu dan i'rab nasab, wal khafdu dan i'rab
jer. Jadi 3 dari 4 kelompok i'rab itu ada di dalam kalimat isim. Ada di dalam kalimat isim. Bisa, nah, kalimat isim itu bisa 3 macam i'rab. Wala jazma fiha, dan tidak ada di kalimat isim itu yang i'rab jazm. I'rab jazm tidak ada di kalimat isim. Kemudian walil af'ali, dan untuk kalimat fi'il ya yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya itu min dzalika dari i'rab tadi, dari bagian i'rab tadi itu adalah ar-raf'u, i'rab rafa, wan nasbu dan i'rab nasab, wal jazmu dan i'rab jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada i'rab jar di dalam kalimat fi'il. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Yang kemarin itu kita punya kalimah ya. Kalimah. Ini ada kalimah, ini adalah yang menyusun kalam ya, kemarin sudah yang pertama adalah kalam kemarin ya. Kalam tersusun atas beberapa kalimah. Kemudian kalimah itu ada 3 macam ya. Dan semua kalimah di dalam bahasa Arab itu pasti kalau tidak kalimah isim, kalimah fi'il, atau kalimah huruf. Ya, kalau tidak kalimah isim, kalimah fi'il, atau kalimah huruf semuanya. Ya, mulai dari kita baca Quran atau hadis ya, itu dari depan sampai belakang itu ya pembagiannya ya kalau nggak isim, fi'il, huruf setiap kalimatnya. Gitu. Tidak ada yang tidak punya kalimah. Nah, kemudian kalimah isim ya di dalam bab i'rab ini punya 3 i'rab. Di sini i'rab rafa, kemudian i'rab nasab, dan di sini adalah i'rab khafat. Kemudian kalimah fi'il punya 3 macam i'rab. Ini adalah rafa, kemudian nasab, dan jazm. Dan jazm. Nah, adapun kalimah huruf ini tidak punya i'rab. Kalimah huruf ini tidak punya i'rab karena tidak berubah. Ya, kalimah huruf. Ya, dia tidak berubah. Kalau kalimah isim bisa berubah, kalimah fi'il bisa berubah tergantung amil yang masuk, tergantung yang mempengaruhinya. Dia berubah. Tapi kalau huruf tidak bisa berubah. Contohnya misalnya fi. Ini adalah kalimah huruf. Fi. Fi ini tidak berubah. Apapun yang mendampingi fi tetap dibacaannya fi. Tidak fa. Misalnya fil masjidi misalnya. Atau min. Ya, min. Ini juga tidak berubah. Ya. Tidak bisa minu atau mina. Atau kalau ini mina ini karena apa? Karena dia diwasalkan dia. Jadi misalnya minal masjidi itu awal dari min al masjidi. Ya, min al masjidi. Jadi min al masjidi. Jadi dari masjid. Ini awalnya adalah min al masjidi. Nah, karena ada 2 sukun di sini ya. Ada 2 sukun, ini al lamnya disukun, ini in juga disukun, maka ini diwasolkan jadi minal masjidi. Jadi minal masjidi itu dari min al masjidi. Nah, ini tidak berubah, tidak bisa dhammah atau tidak bisa kasroh, mini enggak bisa. Ya. Nah, ini kalimat huruf ini tidak terkena i'rab. Ya. Jadi yang terkena i'rab adalah kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, kalimat huruf itu ya sudah punya arti nih. Min itu punya arti. Beda ketika misalnya ada huruf yang tidak punya arti, itu bukan kalimat huruf. Misalnya mimi ini. Mimi ini nggak punya arti nih. Ya. Atau nini itu juga nggak punya arti itu ya. Nah, ini nggak punya arti. Atau ja misalnya gitu. Sebanyak pun kita tulis, ini nggak punya arti. Itu bukan kalimah. Jadi kalau tidak punya arti itu bukan kalimah. Huruf meskipun hanya dua huruf hijaiyah, mim dan nun, tapi punya arti. Ya, itu kalimah huruf. Ya, kalimah huruf. Baik. Nah, jadi di sini ada 4 macam i'rab yang terbagi ke dalam kalimah isim dan kalimah fi'il.
macam i'rab adalah rafa, nasab, jer, ya, khofat dan jazm. Jer itu atau khofat, itu orang menyebut khofat itu jer. Nah, ya. Nah, rafa dan nasab ada di dua kalimah, sementara jer ya hanya di kalimah isim dan jazm hanya di kalimah fi'il. Ini pembagiannya dulu. Nanti ini akan cabangnya akan ke mana-mana nanti ya. Dan itulah butuh keterkaitan. Nanti ini akan kemana-mana nih. Panjang banget ya. Di sini juga akan ada cabang lagi gitu ya, sampai bercabang-cabang semua gitu. Sehingga ketika kita mempelajari ilmu nahwu itu dari depan, dari mulai kalimah itu dipegang, ini kalam, kemudian kalimah, kemudian isim fi'il huruf, dan itu akan terus terkait mengkait, gitu. Kait mengkait dan semuanya pasti mengarah kepada kalimah nantinya. Baik, dan nanti gambaran dari kitab Jurumiyah itu adalah nanti akan membahas bagian besarnya itu di sini. Ya, akan sebagian besar membahas di ini fi'il ya. Ya, di sini juga nih, sebagian besarnya akan bahas di sini. Dan ini cabangnya akan panjang, ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan dan diberikan kefahaman sehingga dasar-dasar ini bisa kita pegang. Jadi saya ingat guru saya dulu, kalau kita sudah menguasai dasar ilmu nahwu ini, maka kita akan bisa lebih memahami kalau kita membaca Al-Quran atau membaca hadis, gitu. Kita akan bisa membaca kitab-kitab yang lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Ini masih barangkali di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan satu bab. Pak Ustadz. Monggo. Maaf, dari kemarin nyebutin jar Pak Ustadz, saya masih belum ngejar itu Pak Ustadz. Ya, ya, jar, ya. Ini yang i'rab jar ini Pak, i'rab khafat ini Pak, i'rab jar. Mana tadi? Nah, ya, ini yang dinamakan dengan i'rab jar. Ya, apa itu i'rab jar? Nanti ada pembahasan di, ya, ini masuk di bab paling akhir di kitab Jurumiyah nanti. Ya, ini kalimat isim yang dibaca jar. Ya, sekilas saja, jar ini ada sebab huruf jar, ada sebab huruf jar, ada sebab dia adalah idhofah. Ini adalah sebab kemasukan huruf jar, harful khafdi, ya. Ini tulisannya ya. Nah, ketika ada kalimat isim yang kemasukan dari kemasukan huruf jar, maka dia dibaca jar. Aduh, jadi gini ya. Ini mungkin kurang bagus ya ini ya. Penpetnya. Aduh. Aduh, nggak bisa. Jelek ya Pak ya. Mohon maaf. Ini huruful khafdi, harful khafdi, huruf jar. Yang kemarin ini adalah huruf jarnya ini. Ya, di bab kalam kemarin. Ini adalah huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Ini adalah huruf jar. Maka kalimat isim kalau berdampingan dengan huruf jar, maka dia i'rabnya adalah i'rab jar. Gitu, Pak. Ya. Jadi misalnya di sini tadi fil masjidi atau minal masjidi. Ya. Nih, minal masjidi, ya. Ini adalah al masjidi adalah kalimat isim, dia cirinya dia ada alnya,
dan setelah huruf jer. Nah, setelah huruf jer ini maka i'rabnya dinamakan i'rab jer. Itu Pak Fatur. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua ini sampai 2 bab. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ai hadza babun fi bayani ma'rifati alamatil i'rab. Bab menerangkan tentang tanda-tanda i'rab. Jadi mengenal tanda-tanda i'rab ya, mengenal tanda-tanda i'rab. Liraf'i. Nah, tadi i'rab ada 4 ya, ada i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, i'rab jazm. Pada pertemuan hari ini hanya membahas i'rab rafa dulu. I'rab rafa dulu. Nanti untuk nasab dan jar dan jazm akan dibahas di insyaallah besok. Liraf'i untuk i'rab rafa itu arba'u alamatin, ada 4 alamat, ada 4 tanda. Yang pertama adalah ad-dhammatu, dhammah, wal wawu, wawu, wal alifu, alif, wal wan nunu, nun. Ya. Ada 4 tanda di i'rab rafa. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Nah, kemudian satu-satu dijelaskan. Fa ammad dhammatu, ya. Adapun dhammah, fatakunu alamatan liraf'i. Dhammah itu menjadi alamatnya, menjadi tanda-tanda i'rab rafa itu fi arba'ati mawadhi'a. Jadi ada cabang-cabang lagi nanti. Ada 4 tempat ya dhammah menjadi i'rab rafa, menjadi alamat i'rab rafa ada di 4 tempat. Yang pertama fil ismil mufradi, yaitu di dalam isim mufrad, wa jam'i taksiri dan jamak taksir, wa jam'il muannatsis salimi dan jamak muannas salim, wal fi'lil mudhari'i dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang fi'il mudhari' tersebut akhirnya tidak bertemu sesuatu. Sesuatu itu dinamakan adalah dhamir ya, dhamir alif tasniyah, dhamir wawu jama' atau dhamir ya muannasah mukhatabah. Ya. Jadi dhammah. Nah, kemudian apa yang dinamakan dengan isim mufrad? Isim mufrad adalah kalimat isim ya, kalimat isim itu yang di awal disampaikan itu secara arti adalah kata benda atau kata sifat. Kata benda atau kata sifat yang dia menunjukkan arti tunggal. Satu, menunjukkan arti satu. Dan tidak termasuk asma khomsah. Ya, ini jadi kaitan kemana-mana jadinya ya. Memang apa ya? Kait-mengkait nantinya. Ya, isim mufrad. Isim mufrad adalah kalimat isim yang menunjukkan arti tunggal dan tidak termasuk asma khomsah. Kemudian jamak taksir adalah kalimat isim yang menunjukkan arti banyak yang dia berubah dari asal mufradnya. Jadi harokat maupun hurufnya berubah dari isim mufradnya. Jadi isim mufrad itu tunggal, kemudian ketika dia ada perubahan susunan harokat maupun hurufnya, dia kalau berarti jamak maka dia dinamakan jamak taksir. Kemudian jamak muannas salim adalah kalimat isim yang menunjukkan arti banyak, yang itu menunjukkan perempuan. Ya, perempuan, tetapi dia secara struktur huruf dan harokatnya tidak berubah dari asal mufradnya. Itu namanya jamak muannas salim. Nah, kemudian fi'il mudhari adalah kalimat salah satu dari kalimat fi'il yang menunjukkan arti sekarang dan yang akan datang. Kalau bahasa Inggrisnya present and continuous tense. Jadi kalau kalimat fi'il itu tensesnya itu adalah ada 3. Ya, tenses kan ada 3, ada past tense itu adalah fi'il madhi. Ya, kemudian present dan continuous tense dua-duanya langsung itu adalah fi'il mudhari'. Ya, kalau fi'il amar itu menunjukkan arti perintah, ya. Perintah itu fi'il amar. Jadi kalau Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman itu menggunakan fi'il amar. Ya.
Wa tubu ilallahi. Tubu taubatlah kalian kepada Allah. Gitu itu perintah, itu kalimat fi'il amar berarti. Ya. Itu fi'il mudhari. Itu adalah dhammah yang pertama. Yang kemudian yang kedua, wa amal wawu. Yang kedua wawu fatakunu, ya. Wawu itu akan menjadi alamatan liraf'i, menjadi tanda dari i'rab rafa fi maudhi'aini, di dalam dua tempat. Di dalam dua tempat. Kalau dhammah 4 tempat, kalau wawu 2 tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakkaris salimi, di dalam jamak mudzakkar salim. Yang kedua wafil asma'il khamsati, dan asma' khamsah. Jamak mudzakkar salim adalah kalimat isim yang menunjukkan arti banyak, yang secara ininya laki-laki, ya, jamak banyak laki-laki. Yang salim ini maksudnya selamat, tidak berubah dari asal mufradnya, ya, tidak ada perubahan struktur huruf maupun harokatnya di dalam dari isim mufradnya. Nah, kalau berubah harokat atau susunan hurufnya, itu dinamakan jamak taksir. Ya, jadi bedanya jamak taksir, jamak muannas salim, dan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang berikutnya wawu tadi wafil asma'il khamsati, dan di dalam asma' khamsah. Wahia, asma' khamsah itu adalah lafal abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini adalah asma' khamsah. Meskipun abuka menunjukkan artinya adalah bapak engkau, bapakmu, ini arti satu, tapi tidak termasuk isim mufrad. Ya, tadi karena isim mufrad adalah yang selain asma' khamsah. Akhuka, saudaramu misalnya. Atau akhuhu, bisa jadi ini tidak harus ka, bisa saja ha dan seterusnya, ya. Itu yang wawu. Yang ketiga wa ammal alifu, dan alif, ya, adapun alif fatakunu alamatan liraf'i, alif menjadi tanda dari i'rab rafa, itu fi tasniyatil asma'i, di dalam isim tasniyah, khosotan, hanya, ya, tertentu. Jadi hanya di dalam isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Adalah kalimat isim yang menunjukkan arti dua. Ya. Jadi 1, 2, dan 3 ke atas. 1, 2, 3 ke atas. 1 adalah mufrad, 2 adalah tasniyah, kemudian 3 ke atas jamak. Itu adalah isim tasniyah. Nanti contoh-contohnya mudah-mudahan setelah ini. Wa amman nunu, adapun nun fatakunu alamatan liraf'i, nun menjadi alamatnya i'rab rafa fil fi'lil mudhari'i, itu di dalam fi'il mudhari', idza tasala bihi dhamiru tasniyatin, ya, ketika fi'il mudhari' tersebut bertemu dhamir tasniyah, au dhamiru jam'in atau dhamir jamak, au dhamirul muannasatil mukhatabati, atau dhamir muannasah mukhatabah. Jadi mudah-mudahan apa namanya, di pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kemudian kita ke contoh-contohnya. Yang pertama adalah tadi dhammah. Dhammah menjadi alamatnya i'rab rafa. Jadi i'rab rafa ini punya 4 alamat, punya 4 tanda. Yang pertama adalah dhammah. Yang kedua adalah wawu. Yang ketiga adalah alif. Yang keempat adalah nun. Ya, nun. Alif ya, alif gini. Nun gitu. Jadi nanti fathah itu dinasab, ya, kasroh itu ada dinasab juga, ya, jer itu juga kasroh nanti itu harokat-harokatnya. Kalau sukun itu dijazm. Jadi kalau harokat itu kan ada harokat fathah, ya, ada harokat kasroh, ada harokat dhammah, ada harokat sukun. Ya, gambarannya kalau dhammah ini adalah i'rab rafa, alamat aslinya i'rab rafa, fathah adalah alamat aslinya i'rab nasab, kasroh adalah alamat aslinya i'rab jer, sukun adalah alamat aslinya i'rab jazm. Ya, jadi yang ini tadi.
Rafa alamat aslinya dhammah, nasab alamat aslinya fathah, jar alamat aslinya kasroh, jazm alamat aslinya sukun. Jadi sudah ada kaplingannya masing-masing nanti. Ya. Nah, kemudian yang pertama dhammah. Dhammah menjadi alamatnya i'rab rafa ada di 4 tempat tadi, yaitu di isim mufrad yang menunjukkan arti tunggal, kemudian ada di jamak taksir menunjukkan arti banyak, kemudian ada di jamak muannas salim. Aduh. Kemudian ada di fi'il mudhari' sahih akhir. Mungkin kita nggak sampaikan semua ya, waktunya mau habis, sampai sini saja dulu. Mungkin nanti kelanjutannya bisa dilanjutkan besok. Jadi isim mufrad adalah kalimat isim menunjukkan arti tunggal. Contohnya adalah jadi koma atau doroba zaidun. Ya, misalnya. Ya, koma zaidun. Ya, koma zaidun. Nah, ini adalah i'rab. Ya, ini dhammah menjadi alamatnya i'rab rafa, ada di isim mufrad. Ya, zaidun adalah satu kalimat isim yang menunjukkan arti satu. Jadi berdiri zaid satu orang. Atau contoh lain misalnya di sini adalah koma ya, koma muslimun. Koma berdiri muslimun yaitu adalah satu orang Islam ya, satu atau namanya muslim juga boleh, namanya memang muslim atau dia satu orang yang kita tahu dia adalah agamanya Islam. Kemudian jamak taksir ini juga dialamatkan dhammah ya. Jadi kalau jamak taksir itu isim yang berubah dari asal mufradnya menunjukkan arti banyak. Zaidun ya tidak bisa dibuat jamak taksirnya. Ya. Nah, kalau muslimun ini menjadi jamak mudzakkar salim nantinya. Nah, contohnya di sini misalnya yang bisa dirubah menjadi jamak taksir itu adalah di sini misalnya koma rojulun. Ya, ini ro ini ya. Karena tidak semua isim mufrad itu bisa menjadi jamak taksir. Koma rojulun. Ya. Nah, ada seorang laki-laki yang berdiri. Ini adalah dhammah. Ini juga isim mufrad, satu laki-laki isim mufrad. Nah, jamak taksir ini tidak bisa jadi jamak taksir. Muslimun juga tidak bisa dijadikan jamak taksir. Rojulun bisa. Jadi di sini menjadi koma rijalun atau koma rijalu. Ya, koma rijalun. Ya. Jadi rojulun menjadi rijalun. Jadi rojulun menjadi rijalun. Jadi berubah harokatnya dan ada tambahan alifnya di sini. Roju jadi rija. Ini berubah dan artinya banyak. Ini berdiri banyak laki-laki. Jamak taksir atau koma rijal tadi tambah alif lam juga boleh, koma rijalu boleh juga. Jadi ini adalah menunjukkan arti banyak yang berubah dari asal mufradnya. Itu dinamakan dengan jamak taksir, alamatnya dhammah. Maka kita nggak boleh baca koma zaidan atau koma zaida atau koma zaidin, ya, itu berarti salah. Ya, sudah ada rumusannya begitu. Nah, kemudian di sini jamak muannas salim, ini contohnya adalah ini menunjukkan arti perempuan yang banyak. Kalau rijal kan laki-laki. Ya, nah, muslim ini adalah laki-laki, kalau perempuannya adalah muslimatun. Ya, satu orang perempuan, muslimatun. Maka jamak muannas salimnya menjadi koma al muslimatu. Ya, al muslimatu. Ya, berdiri banyak muslim perempuan.
Jadi ini adalah dhammah alamatnya. Qoma al-muslimatu. Ya. Nah, ini dhammah menjadi alamatnya i'rab rafa ada di jamak muannas salim. Di sini karena jamak muannas salim. Jadi muslim perempuan yang banyak. Yang berikutnya yang ini fi'il mudhari' adalah contohnya yakumu. Yakumu, ini fi'il mudhari'nya. Ini alamatnya adalah dhammah. Misalnya Zaidun yakumu atau yakumu Zaidun, boleh juga yakumu Zaidun. Ya, jadi Zaid sedang dan akan berdiri, boleh sekarang atau yang nantinya. Ya, akan berdiri juga boleh atau sekarang sedang dia berdiri juga boleh. Jadi sedang berlangsung juga boleh. Yakumu Zaidun misalnya. Ini yang fi'il mudhari'nya. Ini alamatnya adalah dhammah. Dia tidak bertemu apa-apa di akhirnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan ini sampai di sini dulu ya. Nanti sekali lagi bahwa ilmu ini itu mengkait satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dipegangnya dari depan gitu ya. Kemudian nanti akan sambung menyambung ya dan terkait satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita sekali lagi diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya di sini sampai sini dulu. Mohon maaf nanti kalau pertanyaannya jadi misalnya harusnya di bab berikutnya, nanti saya sampaikan ini nanti ada di bab berikutnya. Kalau sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Saya Pak. Oh iya, Mbak Rini, monggo. Mbak Rini ini sudah belajar duluan ini dulu ya. Enggak Pak, baru sedikit kok. Cuma apa namanya? Tadi sih agak bingung, tapi ya udah saya ikutin dulu. Jadi intinya i'rab itu kan adanya perubahan struktur ya Pak, entah itu ada tambahan huruf ataupun harokat gitu kan. Nah, apakah benar yang berubah itu selalu di akhir? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi kan di setiap contoh-contohnya itu diberikan berubahnya jadi ini, nah gitu. Jadi saya agak bingung. Awalnya apa sih kok bisa berubah jadi itu? Nah itu aja sih Pak gitu. Iya, iya. Gitu Baik. Yang berubah itu apakah harus selalu di akhir? Ya kalau pengertiannya memang taghyiru awakhiril kalimi. Ya berubah pada akhir kalimatnya. Ya berubah itu. Karena di sini bisa gini. Koma rijalun. Kalau ro'a itu rijalan gitu ya. Misalnya itu. Misalnya yang saya ambil yang ini ada ya, koma rijalun ya. Koma rijalun atau arijalu ya. Koma rijalun, berdiri ya, banyak laki-laki. Karena ini ada kemasukan koma tadi. Kemudian kali ini ro'a itu rijalan. Rijalan. Ya. Aku melihat banyak laki-laki. Jadi ini fathah. Ya, rija kan tidak berubah di sini, yang berubah akhirnya. Kemudian marortu, ini mereng ya, birijalin, ya birijalin. Ya, ini jadi kasroh. Rija, yang berubah lun, lan, lin. Kenapa? Karena ada amil yang masuk, amil yang berbeda-beda yang masuk tadi, yang mempengaruhi dia berubah. Kalau ini karena dia sebagai fa'il, ya, di sini sebagai maf'ul bih, di sini nanti sebagai jar, gitu ya. Dan tentu maf'ul bih itu apa ya belum, ya kan? Belum. Jadi intinya begitu nantinya. Memang kadang-kadang ke depan nanti balik lagi begitu ya. Tapi yang penting nanti bisa diulang-ulang lah intinya nih. Mudah-mudahan ini bisa diupload nanti di YouTube dan bisa diulang-ulang. Nah ini ya. Apakah harus selalu di akhir? Ya posisinya di akhir tapi tidak harus di paling akhir. Bisa saja dia di sebelum akhir. Misalnya di sini. Muslimun gini ya, muslimun. Ini kalau di jamak mudzakkar salim, jamak taksir ya. Di sini nanti di wawu ini kan huruf ya. Nanti ini tapi itu hari besok, tapi saya berikan sekarang. Saya sampaikan sekarang maksudnya. Kalau ini kemudian dibuat di sini koma al muslimuna misalnya. Koma berdiri al-muslimuna banyak orang Islam. Alamatnya ini wawu, bukan di nun, ya, bukan di nun. Jadi nggak harus di akhir, tapi dia di bagian akhir bisa
memang paling akhir atau sebelum akhirnya. Di sini kemudian kalau roa itu aku melihat al muslimina. Ya, ini. Kemudian marortu bil muslimina. Ya. Jadi mu menjadi mi ini berubah. Ya, kalau muslimun tetap ini yang berubah di sini. Wawu menjadi ya. Ya, kenapa dia berubah? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Ya, ketika dia rafa itu alamatnya wawu, ketika dia nasab alamatnya alamatnya jar. Ketika nasab alamatnya ya. Ketika jar juga alamatnya ya. Gitu. Ya, Mbak Rini, gimana Mbak Rini? Iya, iya Pak, sudah memahami. Cuman mungkin perlu itu yang kenapa koma, kenapa roa itu, kenapa marortu. Oh iya, itu nanti ada di bab berikutnya. Jadi Siap, Pak. ada namanya fa'il, ada namanya maf'ul bih ya. Kalau fa'il itu kalau bahasa Indonesianya subjek, pelaku ya. Kalau maf'ul bih itu objek yang kena apa objeknya. Aku melihat, siapa yang aku lihat adalah orang-orang Islam. Kali ini siapa yang berdiri? Ya orang-orang Islam. Jadi ketika fa'il dia rafa, ketika maf'ul bih dia nasab. Nah, ketika rafa alamatnya wawu. Di sini wawu. Ketika nasab alamatnya ya. Sama dengan misalnya qoma muslimun ya, berdiri seorang muslim, atau doroba muslimun ya. Muslim itu satu orang muslim itu memukul. Tapi kalau misalnya lagi doroba, saya ini Amron Zaidan. Nah, kan gini. Doroba memukul, Amron Umar, Zaidan Zaid. Jadi Zaid ini menjadi objeknya Umar dalam pemukulan itu. Atau kalau dibuat kata-kata yang sama misalnya doroba Zaidun Zaidan, ada dua Zaid yang saling memukul ya, saling berantem, ini namanya dua-duanya namanya Zaid. Yang satu Zaid siapa, yang satu Zaid siapa. Tapi kita sebutnya dua-duanya panggilannya Zaid. Ini juga doroba Zaidun Zaidan gitu. Jadi ini menjadi subjeknya, menjadi fa'il, ini menjadi objeknya. Jadi maf'ul. Jadi ini alamatnya adalah fathah, ini alamatnya adalah dhammah. Ya, sebab ini isim mufrad ketika rafa. Ini alamatnya adalah dhammah, ketika nasab alamatnya fathah. Ya, sebab dia adalah isim mufrad yang menunjukkan arti tunggal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktunya jam 6 hampir 15 menit ya. Mungkin kita cukupkan dulu hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Makasih Pak Ustadz. Ya, makasih Pak Ustadz. Besok-besok mesti bawa catatan ini. Tadi belum siap dengan catatan tadi. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Ada di YouTube Pak Ustadz. Pak Ihsan. Jadi nyatet belakangan nggak Pak? Iya, iya. Belakangan. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ya, Pak makasih. Fatur, Pak Ihsan, Ya. Ya, Pak Arwin. Pak Arwin, makasih Pak Arwin. Pak Arwin. Terima kasih Arwin, ya. semuanya. Adi, Pak Adi. Bu Rini, Mbak Rini. Pak Rafiq, Ini. Bu Siti. Mbak Anissa. Ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, pamit. Iya. Oke, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arwin, ya, semoga sehat. Amin.